Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna radah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik memanfaatkan waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita mulai pelajaran kita insyaallah masih di kitab Durrul Bahiyah fi Masalih Fiqhi Al-Masyaukani. Insyaallah kita masuk di pembahasan yang baru, yaitu Kitabul Libas, bab tentang pakaian. Ini fikih berpakaian. Baik, sebelum kita masuk kepada matan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis, ini ada berapa mukaddimah tentang masalah berpakaian. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, jelaskan bahwa ya bani Adam, wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian libasa, pakaian, yuwari, agar untuk menutup aurat kalian, dan pakaian yang paling indah adalah pakaian yang takwa. Di sini Allah menjelaskan fungsi dari pakaian adalah sebagai penutup aurat kita, penutup aurat. Maka demikian juga sebagai perhiasan, ya, sebagai perhiasan seorang muslim. Maka hendaknya seorang muslim itu senantiasa memakai pakaian yang indah, ya, indah yang bagus, bukan berarti harus mahal. Ini dalam rangka untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Karena di dalam hadis jelaskan bahwa fa idza ataqallahu malan, ketika Allah memberimu suatu harta, falyura atharu, hendaklah engkau menampakkan, ya, fal yura atharu ni'matallahi alaik, dalam engkau menampakkan kenikmatan Allah, ya, wa karamatihi, dan kemurahannya yang telah diberikan kepadamu. Berarti berpakaian di samping itu kita menutup aurat sebagai perhiasan, sebagai juga ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak sekedar berpakaian. Baik. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa dalam hadis sebelumnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya di sini sebelumnya ada hadis mengatakan demikian. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Bahwa tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarah. Seorang berkata, innallaha rajul, sungguhnya seorang itu yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Sungguhnya seorang itu dia menyukai pakaian yang baik, yang indah, dan juga menyukai alas kaki atau sandal yang bagus, yang indah.
Maka qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa gamtun nas. Ya. Di sini berpakaian indah, berpakaian rapi, itu suatu bentuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Nanti dibahas lebih selanjutnya di pakaian syuhra. Baik. Maka sebelum lanjut, hukum berpakaian, hukum asalnya, hukum asalnya, tutup aurat. Hukum asal pakaian, hukumnya apa? Mubah, boleh, hukum asalnya. Ya. Terus ada pakaian yang dianjurkan? Ada? Contoh pakaian yang dianjurkan? Tidak ada pakaian yang dianjurkan? Satu, menutup aurat. Terus apa lagi? Yang bersih dari najis dan seterusnya. Ada pakaian yang dilarang? Ada. Artinya gini, pakaian dianjurkan berdasarkan dengan dalil. Ini pakaian enggak? Songko. Pakaian ya. Ada dalilnya? Boleh atau dianjurkan? Boleh atau dianjurkan? Dianjurkan ketika sholat. Ada dalil. Dianjurkan harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak boleh mengatakan dianjurkan agama kalau tidak ada dalil. Kenapa? Hukum asal sesuatu mubah. Jelas? Contoh lagi, saya berikan penjelasan. Hukum memakai jam tangan sebelah kanan sebelah kiri mubah. Ada yang mengatakan sunnahnya kanan. Ada dalil? Artinya bedakan yang mubah mana yang dianjurkan. Tidak semua yang mubah itu dianjurkan. Sekadar mubah. Sama dengan dilarang. Dilarang, ya, tidak dianjurkan. Berarti harus dengan dalil. Baik. Qala Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Kitabul Libas. Berarti ini membahas tentang pakaian. Satrul aurati wajibun fil mala'i wal khala'i. Saya mengatakan bahwa menutup aurat dalam keadaan terang-terangan, artinya apa bahasanya terang-terangan ini? Ramai. Dan dalam keadaan sunyi, sepi, tidak ada orang, saya mengatakan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Artinya fil mala'i itu diantara kerumunan manusia. Wal khala, ketika bersendiri, tidak ada orang yang melihat kecuali Allah dan diri kita sendiri. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW, ya Rasulullah, auratuna ma nati minha wa ma nadhar. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfaz auratak illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk. Faqala ar-rajul, ya, ar-rajulu, faqala ar-rajul yakunu mar-rajul, qala in istata'ta alla yuraha ahadun faf'al. Qultu ar-rajul, ya, war-rajul yakunu khaliyan, qala fallahu ahaqqu ayyustahya min. Di sini sisi pendalilan, saya mengatakan bahwa wajibnya menutup aurat dalam keadaan terang-terangan, artinya dilihat manusia,
Yang dalam juga keadaan bersendiri, tidak ada yang melihat kecuali Allah dengan diri kita. Secara umum di antara manusia itu jelas tidak ada khilaf. Wajib kita menutup aurat. Nah, batasan aurat laki-laki di mana? Yang roji? Hah? Antara lutut dengan pusat. Antara lutut dengan pusat. Kalau di atas lutut, aurat. Di bawah pusat, aurat. Maka ini harus dijaga. Ya, harus dijaga. Artinya aurat kita tidak boleh kelihatan ya oleh manusia yang bukan mahram kita. Nah, terus bagaimana? Ini hukumnya wajib ketika di antara manusia. Karena di sini Rasulullah mengatakan, ketika manusia ya hendaklah engkau jaga sesuai kemampuan kalian. Sekarang bagaimana kalau sendiri? Ada khala itu kadang masuk WC, mandi. Saya mengatakan wajib hukumnya. Jadi bagaimana? Apakah mandi telanjang atau bagaimana kita masuk di WC? Setidaknya masuknya di sini adalah telanjang dalam keadaan waktu yang lama. Ya, karena saya mengatakan membawakan dalil di sini. Dalilnya bahwa ketika seorang bertanya, bagaimana kalau tidak ada orang lain, hanya diri kita sendiri? Apa kata Rasulullah SAW? Wallahu haqqun, Allah lebih berhak untuk kita malu darinya daripada manusia. Ini menunjukkan bahwa dalil wajibnya menutup aurat, menjaga aurat ketika dalam keadaan sendiri. Ya, dalam kamar mandi dan seterusnya. Akan tetapi ada dalil yang menjelaskan tentang bolehnya dalam keadaan telanjang. Mandi dalam keadaan telanjang. Ada? Yang tahu? Itu ketika Ibnu Katsir membawakan tafsir Nabi Musa di tengah kaumnya mandi dalam keadaan telanjang. Kenapa? Kebiasaan orang-orang Yahudi atau Bani Israel di ketika itu mandi dalam keadaan sama berjamaah. Ketika Nabi Musa mandi, ya, apa yang terjadi? Batunya, pakaian disimpan di atas batu, batunya lari. Nabi Musa mengejarnya. Sisi pendalilan di sini bahwa itu hukumnya sah-sah saja mandi dalam keadaan telanjang. Sah-sah saja. Ya, wallahu alam bisawab. Di sini penulis menjelaskan bahwa menutup aurat hukumnya wajib dalam keadaan bersama manusia maupun dalam keadaan sendiri. Ya. Jadi apa hukumnya mandi tanpa pakaian? Tidak ada pakaian saya dalam tubuh pun. Bisa? Bisa. Rekan hadis jadi ya. Terus kalau di permandian nggak bisa, banyak orang. Harus berpakaian. Ya, harus berpakaian. Harus yang menutup aurat. Tidak boleh kelihatan aurat. Ini sini menjadi masalah. Bagaimana kalau anak-anak? Anak-anak kadang mandi telanjang. Ya, setidaknya lah diajarin bagaimana adab yang seharusnya. Ya. Dan salah satu faedah ketika kita buang hajat, setelah saya buang hajat,
faedah kenapa kita mengucapkan ghufranak. Ya, betul. Karena kita lupa ingat dari Allah. Terus apa lagi? Padahal itu bukan dosa tuh. Buang hajat itu bukan dosa. Tapi kenapa setelah buang hajat Nabi mengajarkan kita anjurkan baca ghufranak? Apa demikian? Satu, lupa zikir kepada Allah. Kedua, tapi kenapa harusnya ucapkan alhamdulillah? Kenapa ghufranak? Itu betul. Karena kita lalai dari nikmat Allah. Buang hajat itu adalah merupakan syukur, berbentuk kenikmatan dari Allah. Kita lupa bahwa buang hajat itu merupakan nikmat dari Allah yang agung. Kita lupa. Apalagi ketiga adanya kita membuka aurat. Allahu a'lam bishawab. Kenapa aurat itu tidak boleh dibuka kelihatan kecuali ya mahram kita kelihatan. Ya. Lagi bersendiri setidaknya lah kita berusaha untuk menutup aurat. Ya, thayyib. Ya, kita lanjutkan apa kata Syekh. Hukum di sini hukum memakai sutrah. Qala muallif wala yalbas warrajul khalis minal hariri. Tidak boleh seseorang khusus laki-laki memakai sutra murni, pakaian yang asalnya sutra murni. Paham sutra murni? Seluruh pakaiannya itu dari bahannya sutra. Hukumnya haram. Ya. Karena di sini pakaian sutra khusus untuk laki-laki itu haram. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba bi yaminihi wa hariran bi shimalihi thumma rafa'a biha yadayhi faqala hatani haramun ala thukuri ummati. Ya, ini haram bagi umatku yang laki-laki. Jelas nasnya haram. Ya, hatani haram ala dzukuri ummati hillun li inathiha. Akan tapi halal bagi perempuan. Ya. Terus dalam hadis yang lain fi sahihain an Umar bin Khattab radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man labisal harira, barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia lam yalbashu fil akhirah, maka dia tidak akan memakai di akhirat. Kenapa? Sutra itu pakaiannya surga, orang ahli surga. Inna ma yalbasu fi hadhihi man la khalafa lahu fil akhirah. Artinya siapa yang memakai di dunia maka di akhirat dia tidak pakai. Ya. Ya, di sini yang diharamkan hanya sutra murni. Sesuai dengan penulis menjelaskan, idza kana fauqa arba asabi. Ya. Kenapa? Di sini penulis menjelaskan bahwa haramnya sutra harir itu ketika lebih dari 4 jari-jari. Apa maksudnya? Artinya kain itu sutranya 3 jari. Dipahami?
garis-garis ini tuh. Jelas? Sutronya yang apa aslinya itu kalau lebih dari 4 jari, 3 jari itu saya menjelaskan haram. Tapi kalau 3 jari ke bawah, artinya apanya nih? Maksudnya ketebalannya atau maksudnya apanya? Lebarnya sutra dari ikan tersebut. Lebarnya sutra ikan tersebut ditolerir ketika 3 jari, boleh. Masih bisa ditolerir. Ya, idza kana fawqa 4 asabi. Ya. Ketika lebih dari 3 jari, maka saya menjelaskan tidak boleh. Ya. Kecuali saya menjelaskan illa litadawi, kecuali untuk berobat, boleh. Ya, ada pengecualian. Kecuali untuk berobat. Kan di sini penulis menjelaskan larangan dari memakai sutra yang asli murni pakaian dari sutra. Tapi kalau ada campurannya, tidaklah mengapa. Batasannya, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lubsil hariri illa mawdi'a isba'in atau thalathin atau arba'in. Ya. Di sini ada tambahan al-arba. Hadis menjelaskan bahwa yang murni larangan hanyalah apa? Apa? Sutra asli. Adakah sarung sutra asli? Ada tidak? Ada. Ada. Kalau ada, yang coba-coba pakai. Itu haram. Tapi kebanyakan bukan sutra asli ya. Kebanyakan. Ada juga baju sutra. Ada. Ya. Jadi di sini penulis menjelaskan bahwa hanya yang sutra asli yang terlarang. Terus yang berikutnya illa litadawi, kecuali untuk berobat. Ada rukhsah, keringanan untuk memakai pakaian yang dari sutra untuk berobat. Boleh. Terus wala yaftarishuhu, dan tidak boleh jadikan alas duduk. Ya. Sutra itu tidak boleh jadikan sebagai alas duduk. Wala jlis walais. Tidak boleh duduk di atasnya. Ini juga larangan khusus untuk siapa? Laki. Ada pun perempuan apa? Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Walal masbuk bil usfur. Ya. Dan tidak boleh memakai pakaian yang hasil celupan dari warna kuning. Warna kayaknya ini. Oh, wanted ya, Pak? Wanted ya? Ya. Karena dari Sahih Muslim dijelaskan dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW naha an lubsi al-qasiyyi wal muasfar. Ya. Maksud al-muasfar itu kuning. Ada pewarna dari tumbuh-tumbuhan pewarna. Larangan ini adalah mewarnai pakaian warna kuning. Masuk wanted enggak? Masuk. Artinya pakaiannya. Tapi bagaimana kalau asalnya memang warnanya kuning? Enggak masuk ya. Di sini hanya celupannya. Apa maksudnya ini bahasa yang lain celupan? Ya. Mewarnai pakaian warna kuning. Itu adalah larangan dari hadis. Ya, pakaiannya yang dilarang pakai warna kuning dari hasil celupan. Khusus laki-laki. Ya. Ada perempuan tidak masuk. Ya, wallahu alam bisawab. Bagaimana pakaian merah? Hah? Apa? Tunggu. Pakaian merah gimana? Bisa tanya.
yang di dalam hadis menunjukkan bahwa hasil celupan dari warna kuning. Larangannya ini haram atau makruh? Ya? Mana? Selama tidak ada memalingkan dari asal larang itu hukumnya apa? Haram. Selama tidak ada yang memalingkan dari haram, maka hukumnya haram. Kalau pakai yang warna merah, ada dalilnya? Ada dalilnya? Ada dalilnya tidak? Ada dalilnya tidak? Ada dalilnya bahwa larangan pakai yang warna merah? Ada. Tapi ingat, semua dalil-dalil hadis tentang pakaian warna merah, semua dalilnya didoifkan si Albani. Didoifkan. Berarti hadis doif tidak bisa jadi hukum hujjah, tidak bisa dalil. Tapi bagi orang yang mensahihkan, ini tidak boleh kita langsung mengatakan haram. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis yang lain, para sahabat melihat Nabi itu berpakaian warna merah. Bahkan para sahabat mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat Nabi berpakaian merah, paling indah, paling bagus pakaian tersebut. Ini hukumnya makruh. Dan juga yang masuk larangan di sini jelas para ulama hanyalah pakaian warna merah asli, murni, tanpa ada campuran. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa hadis tentang pakaian warna merah larangan itu didhaifkan Syekh Al-Albani. Wallahu alam bisawab, termasuk ahli hadis muasirin sama sekarang. Adapun orang yang mensahihkan hadisnya harus dirinci dulu pakaian apa yang dilarang warna merah. Wallahu alam bisawab. Di sini ya, artinya apa? Seluruh pakaian hukumnya apa? Halal. Kecuali dalil yang melarang. Baik, pakaian apa lagi yang dilarang? Wala sauba syuhrah. Pakaian yang ketenaran. Ya. Telah datang dari hadis Rasulullah SAW marfu. Ya. Man labisa thawba syuhra fid dunya, siapa yang memakai pakaian syuhra di dunia, albasahullahu thawba madallati yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan di hari kiamat kelak nanti. Apa yang dimaksud dengan pakaian syuhra? Ya? Ya, pakaian apa? Ayo, syuhra. Apa itu syuhra? Jangan sampai selama ini antum paham apa? Pakaian untuk mencari ketenaran, mencari kita kahe. Pakai aku untuk berbeda dengan yang lainnya, supaya ada muncul kibar, kesombongan, ujub dan seterusnya. Ya, ini bisa terjadi. Jangan dikira bahwa itu hanya pakaian ketenaran itu secara umum, ya, umum. Entah bagaimana kalau dia mau tampil beda dengan pakaian yang paling mahal, masuk surga enggak? Paling mahal di antara teman-temannya, paling mahal, jam tangannya mahal, untuk dia pakai untuk supaya tampil beda. Pakaian syuhra tidak? Syuhra masuk, ya. Pakaian syuhra masuk, ya. Ya, paling mahal, jam tangannya 1 miliar. Syuhra enggak? Ya, bajunya 1 juta. Tapi bagaimana kalau memang dia niatnya bukan untuk syuhra? Sebagaimana tadi yang awal bahwa dia hanya untuk menampakkan
nikmat yang ada pada dirinya, dia berhias. Mana? Hah? Ya? Ya, niatnya bukan untuk syuhrat, tapi dia menempat, ada memang banyak uangnya, banyak rezekinya, dia pakai. Ini kira-kira. Ya? Ya, tergantung niat. Dan juga ada dua berbahaya ini dalam pakaian syuhrat. Satu, pakai yang paling mahal. Dan yang kedua, pakai yang paling lusuh. Jangan sampai bahwa hanya terjadi syuhrat itu ketika pakai yang mahal. Itu berbeda dengan yang lain. Tidak, pakai yang paling lusuh pun ketika tampil beda sebagai orang wara, orang yang zuhud, pakai compang-camping, pakaiannya lusuh, penuh debu dan seterusnya, supaya kelihatan sebagai apa? Orang zuhud. Maka ini masuk syuhrat. Untuk berbeda dengan yang lainnya, maka masuk pakaian syuhrat. Jadi ada dua, hati-hati. Ya, tergantung niatnya. Ya, artinya memamerkan pakaian yang paling mencolok. Ya, berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan manusia pada umumnya. Dengan tujuan untuk menyombongkan diri sebagai ujub dan takabur. Ya, maka ini jemaah sekalian, hati-hati kita. Terus bagaimana kalau tiap hari apa istilah apa istilah kerennya sekarang? Apa outfit apa? Apa itu? Saya nggak tahu juga apa itu outfit. Apa itu? Outfit apa itu? Maksudnya apa itu? Oh ya, outfitnya bagus. Perpaduan pakaian, celana bagus. Terus bagaimana kalau begini? Boleh tidak? Contoh, pilih-pilih warna, mama warna putih, sudah saya pakai, ganti lagi warna merah. Gimana kira-kira? Boleh tidak? Boleh. Hukumnya ini, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Selama tidak ada kibar, tidak ada sombong, tidak ada angkuh, hanya dalam rangka untuk menampakkan nikmat dari Allah, itu tidak masalah air. Nah, bagaimana? Masih di sini kau pakai bajunya. Saya malu. Nanti diketahui manusia. Nanti saya malu tidak dihargai, tidak dihormati. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Dia tinggalkan, tidak mau pakai karena kemarin dia pakai. Pekan lalu dia sudah pakai, tidak mau pakai lagi, nanti dikira lagi, itu mirip bajunya. Mana kira-kira ini? Maksud tidak? Kalau ada pakaian lain kenapa? Kecuali kalau tidak ada. Maksudnya ini dia tidak mau pakai karena ada rasa risih, dia pakai, malu. Dia meninggalkan sesuatu karena rasa malu kepada manusia. Gimana kira-kira? Ada yang matu nujuna pakai. Ini kira-kira. Yang seperti ini, dia niatnya bukan untuk menampakkan nikmat dari Allah, tapi cakup celaan manusia. Itu nggak boleh, nggak benar. Ya, artinya kita berpakaian, ya berpakaian yang paling indah. Jadi ciri khas orang Islam itu apa? Gimana? Pakaiannya indah. Pakaiannya indah orang Muslim. Ya kan? Mulai dari sandal sampai pakaiannya indah. Jangan, wah, kita zuhud, pakaiannya begini, biar milih. Enggak seperti itu. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Dan hadis tadi jelaskan pertama bahwa ketika seseorang berpakaian ingin menampakkan nikmat dari dirinya dari Allah, itu satu hal keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, jangan tahu ya pakaiannya tidak perlu dicuci. Ya, tapi ya memang ya, para sahabat dahulu sedikit pakaian di lemarinya. Bahkan ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sah salat
hanya satu pakaian? Subhanallah. Apakah sah sholat saya ketika saya hanya punya satu pakaian? Berarti betul-betul dia tidak punya pakaian, tidak ada koleksi pakaian di lemarinya. Mana kita? Dan ingat, semua yang kita beli, semua yang ada di lemari, semua yang nikmat yang Allah berikan pada kita, pasti tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Pasti diminta pertanggungjawabannya. Untuk apa kau beli tidak pakai? Ya kan? Untuk apa beli tidak pakai? Ya kan? Nah, kalau memang pakai sampai usang. Kalau sudah tidak mau pakai baru 2 kali, 3 kali pakai, ya berikan. Sedekahkan. Kalau masih bagus. Saya ingatkan, jangan, kalau bisa setidaknya jangan memberi yang sudah tidak layak pakai. Kenapa? Kita sendiri tidak mau pakai. Maka saya diberi sama orang lain. Ya, kita beri yang layak pakai. Jamaah sekalian, berhati-hati kita punya pakaian. Ya, thayyib. Ini pakaian syuhra. Pakaian yang terlalu mewah. Dan juga pakaian yang terlalu jelek. Makanya para ulama salaf terdahulu tidak menyukai 2 macam pakaian ini yang mengundang perhatian dan ketenaran, yaitu pakaian terlalu mewah dan pakaian terlalu jelek. Yang biasa-biasa saja. Ya, thayyib. Itu pakaian syuhra. Terus selanjutnya, wa ma la yakhtassu bin nisa'i wal aqs. Dan pakaian yang bukan kekhususan untuk perempuan dan sebaliknya juga. Karena berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya, Allah melaknat ya pakaian yang merupakan kekhususan perempuan, tidak boleh kita pakai. Yang mana itu? Kalau celana panjang, bantalon. Kalau pakaian perempuan, tapi kebanyakan yang pakai apa? Yang perempuan ya? Yang perempuan pakai bantalon, celana panjang. Apa hukumnya perempuan pakai celana panjang? Bah, boleh tidak? Boleh tidak? Hukum perempuan pakai celana panjang? Hah? Tidak boleh. Kenapa? Tunggu dulu. Celana panjang yang bagaimana? Banyak jenis celana panjang. Ada yang longgar, ada yang ketat. Ada levi's, ada kain. Yang mana kira-kira? Ya. Celana panjang yang bagaimana dilarang untuk perempuan? Tentu yang membentuk. Tentu yang ya ketat. Tapi kalau celananya dari kain longgar tapi hanya model celana, gimana hukumnya? Masurok ya. Masurok. Ya, wallahu alam, rok celana. Wallahu alam. Ya, terus bagaimana laki-laki memakai celana levi's? Tuh. Pakai levi's? Boleh. Asal hukum pakaian boleh, selama tidak ada larangannya. Terus kita lihat pakaian levi's di mana? Apakah dia kekhususan untuk orang kafir? Maksud tidak? Maksud tidak? Sudah tidak? Sudah ya? Sudah tidak? Itu? Wallahu a'lam bishawab.
Karena rata-rata buatan Levi's dari luar negeri, wallahu a'lam. Tapi bagaimana kalau Levi's itu enggak ketat? Enggak ketat gimana? Boleh tidak? Boleh tidak memakai? Boleh tidak? Boleh. Terus ada ikhwah pakai Levi's. Nantum pakai haram ini. Mana kira-kira? Boleh tidak? Intinya selama pakaian itu tidak membentuk aurat, ya tidak ketat, longgar, dan tidak menyerupai orang kafir, maka hukumnya boleh saja. Ya, tidak masalah. Ya, yang dilarang kekhususan orang kafir. Karena Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan siapa menyerupai satu kaum maka termasuk kaum tersebut. Yang mana termasuk ini? Kalau pakai kensi, bagaimana pakaian seperti ini untuk laki-laki? Hah? Boleh? Talin? Boleh? Hah? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Boleh dipakai sholat? Boleh. Ya, sudah dibahas beberapa tahun lalu tentang bagaimana hukum memakai pakaian ya ada pundak ya. Tayyib. Terus yang mana lagi pakaian khusus untuk orang kafir? Kalau peci, topi. Maksud tidak? Tidak, sudah umum. Ya, sudah umum. Apalagi pakai kaos oblong. Tidak lagi masuk keumuman. Selama tidak membentuk aurat, selama tidak memperlihatkan aurat, tidak ketat. Khair insyaallah. Itu syarat-syaratnya. Asalnya boleh. Pakaian yang ada gambar salibnya? Tidak boleh. Celana yang isbal? Celana isbal melebihi mata kaki? Imam Nawawi membolehkan. Hukumnya sunnah saja, kecuali dalam keadaan sombong. Fikih Syafi'i, rata-rata mas Syafi'i, isbal itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ala kulli hal, kita tidak perlu panjang lebar dalam masalah ini. Yang jelas sunnahnya adalah di atas mata kaki. Bahkan yang lebih sunnah pertengahan betis. Nah, terus bagaimana hukum memakai? Kalau antum menganggap bahwa memakai celana di bawah mata kaki hukumnya haram, bagaimana kalau dia pas-pas di mata kakinya? Mana kira-kira? Boleh? Ada yang mengatakan antara surga dan neraka. Gak boleh juga seperti demikian, gak boleh. Karena yang terlarang itu hanya pas apa yang dibawa mata kaki. Ma asfala minal ka'bain, apa yang dibawa kedua mata kaki, neraka tempatnya. Itu dalil jelas. Ini jelas. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang pakai pas di mata kakinya, antara surga dan neraka, nggak boleh juga. Tidak boleh juga demikian, tidak boleh, karena yang terlarang itu hanya di bawah mata kaki. Adapun kalau dia mengatakan bahwa adapun yang pakai di mata kakinya, ya mungkin dia mengambil pendapat yang sunnahnya. Dipahami? Itu beda hukumnya, hukumnya beda. Celana sudah diangkat, talorok sih, nggak masalah, beda hukumnya. Karena begitu kan, lipai talorok sih, nggak masalah, beda hukumnya. Yang dimaksud ini kesengajaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal ini terjadi khilaf di antara ulama fikih. Fikih Syafi'i tidak mewajibkan, hukumnya makruh saja. Jadi jangan terlalu keras dalam hal ini, enggak. Karena masing-masing beda dalam pendapat dalam masalah memandang masalah dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus pakaian yang bergambar makhluk
nyawa. Yang mana itu? Bagaimana kalau maaf ada pilkada warna gimana? Ya, nggak boleh yang ada bambar nyawanya, nggak boleh. Ya, karena annal malaika la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika ada gambar. Ya, wallahu alam bisawab. Contoh kayak akbar. Apa hukum pakaian seperti itu? Jubah. Hah? Sunnah atau boleh? Hah? Sunnah atau boleh? Sunnah atau boleh? Dianjurkan atau sekadar mubah? Tuh? Abu Lahab pakai juga tuh ya? Abu Lahab juga pakai begitu? Abu Jahal juga ya? Nggak deh? Nggak ya? Orang Nasrani juga di Ka'bah dulu makan pakai begitu juga ya? Pakai. Berarti ini tradisi. Sunnah jibiliyah. Ya, sunnah yang bukan tradisi ya. Seperti sorban. Sorban hukumnya bagaimana? Dianjurkan? Dianjurkan atau tidak? Berarti sekedar mubah. Ingat, semua dalil tentang keutamaan sorban dijelaskan para ulama, hukumnya dhaif. Sampai lilitan besar sorbannya. Ya, enggak seperti demikian. Ya. Masuk waktu mungkin. Jam berapa masuk waktu? Terus lebih. Ya, sedikit lagi. Nah, terus pakai peci, songkok. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kembali ke kebiasaan setempat. Kalau kebiasaan setempat itu memakai peci adalah merupakan kehormatan, kemuliaan, dia pakai. Ya, tapi jangan hubungkan dengan hukum pakai peci dalam sholat. Tidak boleh. Maka hukumnya, ada dalil. Mana kira-kira? Apa hukumnya tidak memakai peci dalam sholat? Dalil? Pendapat Syalbani hukumnya? Makruh. Makruh. Tapi ala kulli hal yang rajih jumhur ulama, ini perkara mubah saja. Ya, akan tapi kembali kepada urf, kebiasaan setempat. Ya, jangan bertentangan dengan kebiasaan setempat selama itu tidak bertentangan dengan agama. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ini bonus menjelaskan dan wa yuhramu 'alar rijali at-tahalli bis-sahab. Diharamkan bagi laki-laki untuk berhias dengan emas. Tak boleh. Hukumnya haram. Cincin, kalung, atau apapun deh. Untuk berhias dengan emas, itu nggak boleh untuk laki-laki. Hukumnya haram. Ya. Apapun itu. Ya, tapi ini tidak berlaku bagi perempuan. Ya Allah alam bisa segera cukup karena penuh waktu. Kita lanjutkan nanti pada suhur, masuk di umdat ya. Agak lambat kita itu mulai. Allah alam bisawab, subhanaka wa bihamdika.